Dan menanggapi merebaknya kasus pneumonia di Tiongkok, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran yang isinya meminta seluruh jajaran kesehatan waspada terhadap kejadian Mycoplasma pneumonia di Indonesia. Kemenkes juga meminta semua pintu kedatangan warga negara asing diperketat dan mengimbau warga terus menjaga kebersihan dan kesehatan dengan sering mencuci tangan dan mengenakan masker jika merasa tidak sehat. Ya, untuk mengetahui tentang hal tersebut kita sudah terhubung dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Bapak Muhammad Syahril. Selamat pagi Pak Syahril, apa kabar Pak? Ya, selamat pagi Mas Ya, Ferdi dan Mbak Dea. ya terima kasih Salam sudah. sehat. Selamat pagi. Ya, salam sehat Pak Syahril. Pak Syahril gini, kalau kemudian di Tiongkok ini masih dianggap misterius, tapi kemudian di Indonesia Pak Menkes, Pak Budi Sadikin sudah mengatakan bahwa ini bukan patogen baru, tapi ada himbauan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, memantau semua pintu kedatangan warga asing. Apa yang bisa dijelaskan soal ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi ini kan fenomena di mana terjadinya pneumonia atau radang paru-paru yang meningkat ya. Tetapi dari hasil kajian penelitian di Tiongkok dan WHO juga mengatakan bahwa peningkatan kasus yang mulai melonjak 13 November yang lalu itu penyebabnya terbanyak adalah Mycoplasma ya. Mycoplasma itu adalah satu bakteri ya. Jadi pneumonia itu kan bisa karena virus seperti halnya COVID ya, bisa karena bakteri termasuk tuberkulosis maupun termasuk jamur. Nah yang satu ini disebut kasusnya yang terbanyak karena Mycoplasma, makanya disebut dengan Mycoplasma pneumonia. Dan ini betul Bapak Menteri bahwa kasus ini bukan barang baru atau penyakit baru seperti halnya COVID, tapi adalah penyakit yang sebelumnya ada dan meningkat. Begitu Mas penjelasannya. Pak Syahril, setidaknya di lingkungan terdekat kami memang beberapa teman-teman ada yang sakit batuk, Ya. radang tenggorokan, kemudian ada berita ini Pak, ada pneumonia misterius ini jadi takut kira-kira perlu nggak sih kalau misalnya pemerintah atau Kementerian Kesehatan untuk memberikan rekomendasi untuk memberikan batasan dan pemeriksaan bagi warga negara asing terutama dari wilayah Tiongkok. Apakah sudah ada rencana itu Pak? Ya, jadi pertama agar masyarakat tenang, tidak cemas, tidak khawatir. Jadi WHO belum mengeluarkan ini sebagai suatu kedaruratan ya. Jadi saya ulangi, belum mengeluarkan suatu kedaruratan, hanya saja ada laporan dari Tiongkok di 3 daerah tersebut, terutama dengan peningkatan kasus yang disebut dengan Mycoplasma ini. Nah, dengan peningkatan kasus ini, maka sebetulnya warningnya atau peringatannya secara umum saja, Mbak ya. Jadi pertama kita kan sudah pengalaman nih dengan COVID ya, bagaimana kita harus melakukan pencegahan kontrol masing-masing, yaitu agar tidak kontak kepada orang yang sedang sakit. Nah tadi kan sudah disebutkan gejalanya adalah batuk, juga ada demam, pilek, dan ini satu tanda bahwa kita harus berhati-hati, pakailah masker ya, janganlah keluar dulu ya. Dan bagi orang yang sedang sehat juga menghindari untuk ketemu orang-orang yang sedang sakit ini. Jadi untuk pertama ini kita tidak memberikan suatu peringatan secara nasional karena global pun tidak memberikan peringatan dulu ya. Artinya mengharuskan bagaimana di pintu masuk dan sebagainya. Hanya saja kewaspadaan penting ya. Karena kasus ini kan kasus airborne atau droplet yang bisa menyebar seperti halnya COVID yang lalu. Hanya saja kami ingin sampaikan Mycoplasma ini berbeda dengan COVID ya. Jadi tingkat penularannya tidak secepat yang COVID yang dulu pernah kita alami dan juga tingkat kematian itu dari hari ini pun belum ada kasus yang meninggal yang menimpa di Tiongkok tersebut. Jadi janganlah kita terlalu berlebihan tapi tetap harus waspada ya. Ya, sepakat Pak untuk menenangkan masyarakat karena memang sudah cukup masif penyebaran informasi mengenai Mycoplasma pneumonia ini. Apakah di Indonesia sudah ada temuannya Pak? Jadi belum ya, jadi sampai hari ini belum ada. Jadi kita sudah menyebarkan surat edaran kepada pintu-pintu masuk, terutama kesehatan pelabuhan, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kita mempunyai pedoman ya, atau protap seperti halnya penanganan COVID yang lalu ya. Jadi kalau bagaimana pencegahan dengan PHBS, perilaku hidup bersih sehat, dengan mencuci tangan, menjaga jarak dan sebagainya itu kita lakukan lagi ya. Dengan maksud kita hati-hati.
Kemudian apabila kita sedang sakit itu, untuk kita tetap tinggal dulu ya di rumah untuk mengisolasi diri. Dan kalau berat, karena ini bakteri, infeksi bakteri, maka sebaiknya datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Karena obatnya sudah ada untuk kasus-kasus ini. Dan mudah-mudahan tidak memberat, sehingga tidak memerlukan perawatan yang lebih jauh gitu, Mas. Pak Syahril, bagaimana dengan data pneumonia di Indonesia? Apakah ada tren peningkatan juga di sini? Jadi begini, kami sampaikan mikoplasma yang saat ini merebak di Tiongkok itu belum ada di Indonesia, ya. Hanya saja pneumonia ini kan sejak dulu sudah ada pneumonia, sudah ada ISPA ya di kita. Dan ISPA ini termasuk pneumonia ini kan meningkat pada saat kita kemarin ada polusi udara ya. Kita ingat dengan suhu udara yang tinggi, polusi yang berat itu meningkat. Tapi untuk saat ini tidak terlalu signifikan meningkat. Kita anggap seperti kasus ISPA biasa yang selama ini kita alami gitu. Ya, artinya kemudian harus dipahami oleh masyarakat bahwa pemerintah siap dengan antisipasi, tapi kemudian ini juga tidak seperti informasi di luar sana yang mengatakan bahwa ini merupakan patogen yang berbahaya yang mungkin memang akan berdampak kepada anak-anak khususnya yang ada di Indonesia. Betul. Jadi kalau lihat kasus di Tiongkok itu memang mayoritas itu anak-anak yang kena ya, anak-anak yang kena. Jadi untuk kita sekali lagi kami sampaikan kasus ini belum ada, kita tetap hati-hati atau waspada. Artinya bukan hanya kepada mikoplasma ini, tapi terhadap seluruh penyakit yang potensi menular ya. Yang dulu kita heboh dengan monkeypox, umpamanya ya. Kemudian kemarin ada lagi yang hepatitis dan sebagainya. Ini semua harus kita waspadai bahwasanya penyakit menular ini bisa mengenai kita dan kita tetap harus mencegah dengan baik agar kita tidak terkena gitu, Pak. Pak Syahril, ini kan kasusnya ini banyak terjadi di anak-anak jika di Tiongkok, dan tadi Bapak menyebutkan bahwa belum ada pneumonia yang seperti terjadi di Tiongkok ini di Indonesia, tapi memang sempat terjadi tren kenaikan angka pneumonia. Boleh dijelaskan kepada masyarakat, terutama orang tua yang punya putra-putri ini, bagaimana mendeteksi pneumonia ini di awal ya, sebelum ke fasilitas kesehatan? Karena mungkin orang tua kadang-kadang dipikirnya hanya flu biasa begitu, Pak Syahril. Ya, jadi kami ingin memberikan penjelasan sederhana saja, bahwasanya itu kan semua kena di saluran pernapasan ya. Jadi per saluran pernapasan itu ada penyakit yang disebut dengan ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut, yaitu yang penyakitnya belum sampai ke pneumonia. Kalau pneumonia berarti dia lebih jauh lagi masuk ke dalam jaringan paru-paru ya. Nah, yang banyak di kita di Indonesia ini karena perubahan musim ya, iklim panas, kedingin dan seterusnya ini, maka ini bisa terjadi ya, polusi udara juga. Nah, kalau dia ringan, maka dia masuk dalam kelompok infeksi saluran pernapasan akut ya. Seperti halnya kemarin ada polusi, kita tidak berat ya. Tapi begitu dia masuk ke pneumonia, dan yang kasus di Tiongkok ini kan mikoplasma bakteri ya, yang sudah disebut dengan pneumonia, artinya sudah kena jaringan paru-paru. Nah, untuk masyarakat sekarang sederhana aja mengetahui batuk pilek yang kemudian disertai dengan demam, ya ini untuk waspada karena ini juga menulari gitu ya. Jadi secara umum penyakit saluran pernapasan ini, infeksi itu menular kepada yang lain. Nah, tentu saja dengan imunitas yang bagus ya. Kemudian kita memakai masker, insya Allah kita akan terhindar dari penularan ISPA maupun pneumonia yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Ya, baik. Terima kasih Pak Syahril untuk penjelasannya. Tentu saja ini menjadi penting, apalagi untuk orang tua yang khawatir terhadap adanya patogen pneumonia yang kini merebak di Tiongkok ya. Betul sekali. Baik. Terima kasih Pak Syahril sudah bergabung dengan CNN Indonesia Today. Salam sehat Pak. Ya, Mas Ferdi, Mbak Dia, salam sehat semua.